wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang implementasi hukum siber dalam menangani cybercrime di era digital. Oke, di sini ada kelompok kami yaitu dengan saya Anggi Vito Destamukti, biasa dipanggil Vito dengan NIM 12022223104. Lalu ada saya Ignatius Jonathan Putra Perdana, biasa dipanggil Johan dengan NIM 12022223361. Lalu saya Muhammad Raffi dengan NIM 12022220299. Oke, yang pertama-tama ada pendahuluan. Kejahatan cyber telah menjadi ancaman utama di era digital, mengancam individu dan organisasi melalui aktivitas seperti phishing, ransomware, dan pencurian identitas. Indonesia dengan infrastruktur digital yang luas menghadapi tantangan besar dalam menangani kejahatan ini. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE menjadi kerangka hukum utama, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan perkembangan teknologi. Penelitian ini menganalisis efektivitas UU ITE dalam menanggulangi cybercrime di Indonesia serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan digital di masa depan. Oke, selanjutnya tujuan dari presentasi ini yaitu menganalisis kebijakan penegakan hukum yang diterapkan dalam menangani kejahatan siber di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dalam penanganan cybercrime, terus mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dalam menanggulangi kejahatan siber, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan strategis penegakan hukum terkait kejahatan siber di masa depan. Selanjutnya ada definisi dan studi literatur. Kami mendapatkan studi literatur dari cybercrime yaitu kejahatan cyber atau cybercrime merujuk pada segala bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet, dan hukum cyber sendiri yaitu adalah cabang hukum yang mengatur segala aspek hukum yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama itu ada pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena kejahatan cyber, dampaknya terhadap individu dan masyarakat, serta respon hukum yang ada di Indonesia. Lalu studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, buku, serta laporan terkait dengan tren, faktor penyebab, dan dampak kejahatan cyber. Lalu analisis data. Data yang diperoleh dari studi literatur dan wawancara akan dianalisis menggunakan metode analisis konten untuk mengidentifikasi pola, tren, serta peran pemerintah dan sektor swasta dalam menangani kejahatan cyber. Lalu pembahasan dan kesimpulan. Berdasarkan temuan dari analisis data, penelitian ini akan membahas tentang efektivitas kebijakan yang ada serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan sistem hukum dan perlindungan data pribadi dalam menghadapi ancaman kejahatan cyber. Lalu teknik pengumpulan dan pengolahan data. Yang pertama, pengumpulan data. Data diperoleh melalui studi literatur dari dokumen hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Lalu yang kedua, studi kasus pencurian data pribadi resmi, berita atau publikasi dari lembaga pemerintah dan sektor swasta. Lalu untuk teknik pengolahan data, yang pertama, data dikelompokkan berdasarkan aspek yang teliti seperti tantangan penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, dan faktor penghambat. Lalu yang kedua, mendeskripsikan implementasi UU ITE dan mengidentifikasi permasalahan dalam penegakan hukum cyber. Lalu yang ketiga, menggunakan hukum tematik untuk menemukan pola, hubungan, dan tema utama dari data yang dikumpulkan, seperti hambatan teknis dan literasi digital. Lalu yang keempat, membandingkan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif tentang koordinasi antar lembaga dan efektivitas kebijakan. Lalu yang kelima, triangulasi. Data dilakukan dengan membandingkan informasi dari literatur dan laporan resmi untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil penelitian. Nah, kesimpulannya adalah kejahatan cyber seperti pencurian data, phishing, dan penipuan online meningkat sering kemajuannya ke teknologi. Rendahnya literasi digital masyarakat dan tantangan dalam implementasi UU ITE seperti kapasitas teknis aparat, infrastruktur terbatas, serta lemahnya koordinasi antar lembaga
menghambat penegakan hukum yang optimal. Perkembangan teknologi juga membuat beberapa ketentuan UU ITE kurang relevan. Sarannya, untuk menangani kejahatan cyber diperlukan langkah strategis, meningkatkan literasi digital masyarakat, melatih aparat penegak hukum, memperkuat koordinasi antar lembaga, merevisi UU ITE agar relevan dengan teknologi terkini, dan menjalin kerjasama dengan sektor swasta untuk pengamanan data. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem hukum yang lebih adaptif dan efektif. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.